Wahyu pasal 7. Sebanyak 144.000 orang Israel diberi segel pada dahinya. Setelah itu aku melihat 4 malaikat berdiri di keempat penjuru bumi. Mereka menahan keempat mata angin bumi supaya tidak ada yang bertiup di darat, di laut, ataupun di pohon-pohon. Malaikat-malaikat ini telah diberi kuasa untuk merusak bumi dan laut. Kemudian aku melihat malaikat lain muncul dari sebelah timur. Ia membawa segel dari Allah yang hidup. Ia berseru kepada keempat malaikat itu, "Jangan merusak bumi, laut, atau pohon-pohon sebelum kami memberi tanda pada dahi orang-orang yang melayani Allah kami." Aku mendengar bahwa jumlah orang-orang yang diberi segel pada dahinya adalah 144.000 orang. Mereka berasal dari semua suku Israel. Dari suku Yehuda 12.000, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asyer 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Zebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Lautan manusia. Kemudian aku melihat banyak sekali manusia. Tidak ada yang bisa menghitung jumlah mereka. Mereka berasal dari semua bangsa, suku, kaum, dan bahasa yang ada di bumi. Mereka berdiri di hadapan takhta itu dan di hadapan Anak Domba. Mereka semua memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem. Mereka berseru dengan suara keras, "Keselamatan adalah milik Allah kami yang duduk di tahtanya dan bagi Anak Domba." Semua malaikat, tua-tua, dan keempat makhluk yang berdiri mengelilingi tahta sujud dan menyembah Allah. Mereka berkata, "Amin, pujian, kemuliaan, hikmat, ucapan syukur, kehormatan, kekuasaan, dan kekuatan adalah milik Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Kemudian seorang dari antara tua-tua itu bertanya kepadaku, "Siapakah orang-orang yang memakai jubah putih ini, dan dari mana mereka datang?" Aku menjawab, "Tuan, Engkau tahu siapa mereka." Tua-tua itu berkata, "Mereka adalah orang-orang yang telah keluar dari penganiayaan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dengan darah Anak Domba, sehingga pakaian mereka menjadi bersih dan putih. Jadi sekarang mereka berdiri di hadapan tahta Allah. Mereka telah melayani Allah siang dan malam di bait-Nya. Dan Dia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya atas mereka. Mereka tidak akan pernah lapar atau haus lagi. Matahari tidak akan menyakiti mereka, dan panas terik tidak akan membakar mereka. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menjadi gembala mereka. Ia akan menuntun mereka ke sumber air kehidupan, dan Allah akan menghapus air mata mereka.